Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yaumil tab'atsun amma ba'. Ikhwatul iman, akhtal mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali pembahasan kita tentang wasiat yang diberikan Rasulullah, pendidikan buat umat Rasulullah SAW ketika 15 abad yang lalu beliau hijrah. Sampainya beliau di Madinah dan beliau memberikan wasiat, yaitu tentang ada 4 amalan. Kalau kita amal, kita akan masuk surga dengan nyaman di Darussalam. Adkhulul jannah Darussalam. Dan ketika itu beliau mengumpulkan orang-orang muhajir dan orang-orang ansar dan menyatukan mereka dengan satu amalan. Seorang ulama Yahudi namanya Husain bin Muslim, ketika Rasulullah datang, dia melihat Rasulullah di waktu pas sampai hijrahnya Rasulullah di depan Masjidil Quba atau di depan kampung yang namanya Quba. Rasulullah melihat dia, "Menanta, siapa kamu?" "Husain." Maka diganti Rasulullah, "Abdullah." Maka dia bilang nama, wa ni'mal asma, nama bagus. Abdullah bin Muslim qala lamma qadama Rasulullah SAW ila al-Madinah wa jafala an-nas wa ra'aitu an-nas kullum yatalamuna min hawalihi. Aku melihat orang semua datang menyambut beliau dan mengelilingi, dan semua itu memberikan beliau, menawarkan kebaikan. Fakana ana wahid minhum, dan aku adalah salah satu dari mereka, dan aku melihat ta'ammaltu wajhahu, aku lihat wajahnya, laisa bil wajh kadhib, dan orang sungguhnya Rasulullah atau orang ini bukanlah wajah yang pendusta. Dan awal ma sami'tu ala dari hari, ketika itu aku mendengar dari di atas ontanya beliau menyampaikan statement yang luar biasa, lam asma qabl. Faqala ya ma'syaral muhajir wa ya ma'syaral ansar. Tidak ada lagi namanya Aus wal Khadraj, sudah ma'syaral ansar. Inni u'allimuka idza amaltu fadkhulul jannah bidarussalam. Kalau engkau melakukan yang aku ajar ini, engkau akan masuk surga dengan nyaman. Apa itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas absahus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Dan yang kedua, at'amut ta'am, memberi makan. Ini termasuk zakat, memberi makan orang yang tidak memiliki harta atau tidak mampu. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Dan yang keempat, sallu bil-lail wan nas niyam wadkhulul jannah bisalam. Yang keempat, sholatlah ketika di malam hari orang lagi tidur, dan masuklah surga dengan nyaman. Hakim, diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Isa Tirmidzi dan Abu Daud dalam Sahih. Maka ikhwatul iman, yang pertama kalau kita melihat dalam hadis ini dijelaskan Nabi SAW, afsahu salam, tebarkan salam. Berarti Islam ini adalah rahmah. Kalau kita tahu dengan namanya rahmatul alamin. Tebarkan salam dan memberikan kebaikan. Kenal tidak kenal, kita menyebarkan salam. Dalam salah satu riwayat Abu Daud Sajistani memberikan kita pemahaman, dan Imam Muslim, faqala Nabi SAW, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah SWT. Wa la tu'minu hatta tuhabu. Dan tidak disebut kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Anas bin Malik merawikan di dalam riwayat yang lain, faqala wallah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, kalian tidak disebut beriman sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Nih, tuhabu, sampai kalian lebih bisa saling menyayangi. Apa itu Rasulullah? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu, kalau engkau mengamalnya, engkau lebih saling mencintai? Naam ya Rasulullah, apa itu? Afsahu salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Di dalam riwayat, liman araftu am lam ta'rif, kenal nggak kenal, tebarkan salam. Assalam ini di dalam Al-Quran surat An-Nisa
satu ayat, surat An-Nur 2 ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim, wa idza huyitum bi tahiyatin fahyu bi ahsani minha aw ruddu mithlaha. Innallah ala kulli syai'in hasibah. Andai kata engkau diberikan satu kehormatan, satu kemuliaan, yaitu salam ini, karena salam ini adalah doa. Kita tahu betul Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sering kita dengar. Ini adalah doa sesama kita. Ini satu amalan yang baik. Kalau engkau diberikan satu kehormatan, satu saat, engkau jawab seperti itu atau lebih baik daripada itu. Sungguhnya Allah sangat memperhatikan, menghitung amal-amal kita baik. Nah, ini dah salam. Yang tadi sudah kita jelas dengan hadis Abu Daud Sijistani dan Imam Muslim. Dan yang kedua, kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu idza dakhaltum buyutan fasallimu fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, atau istanisu. Kalau engkau mau masuk ke rumah ghairu biyutikum, idza dakhaltum ghairu biyutikum fasallimu aw fastasniu ala ahliha, fasallimu ala ahliha. Karena kalau kita masuk satu rumah bukan rumah kita, maka minta izinlah. Fasta'nisu ala ahliya atau fasta'dinu, dan minta izin barulah kalau diboleh kita masuk. Dan ini adab-adab Islam memberikan kita pemahaman. Ketika kita datang ke rumah seorang, jangan di depan pintu, ke sebelah kanan atau sebelah, begitu dia buka kita tidak melihat di dalam sampai dia mengizinkan kita masuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan thayyibatan mubarakah. Tahiyatan mubarakan thayyiban min indillah Subhanahu wa taala. Apabila engkau masuk satu rumah, ucapkanlah salam di atas diri engkau. Jadi kita masuk ke rumah kita, walaupun kosong, rumah itu tidak ada siapa-siapa, kita mengucapkan Assalamualaikum. Dan itu, Assalamualaikum itu ucapan yang penuh keberkahan dan baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke rumah kita Assalamualaikum. Terus kita baca Qul huwallah lam ta'riful faqr ahlul bait wal jiran. Kalau membaca Qul huwallah, tidak akan pernah orang yang di rumah itu miskin dan tetangga. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira. Yani faqra'u la yadkhulu syaitan fi buyut alladhi yaqra'u surat al-Baqarah atau ayat kursi. Rawahu Imam Muslim Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, janganlah engkau jadikan rumah engkau seperti kuburan, dan hendaklah engkau mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam dan bacalah surat al-Baqarah atau baca Qul huwallahu ahad, termasuk membaca surat al-Baqarah, maka syaitan tidak akan betah rumah yang dibaca surat Baqarah atau ayat kursi. Dan ini baru bab pertama ya kawan iman yang kita bahas tentang afsahu salam, tebarkan salam. Jangan kita mengatakan ucapan hai atau halo atau apa, perkataan itu tidak perlu ya kawan iman. Atau kalau kita menerima telepon, ucapkan dulu Assalamualaikum, baru kita bilang apa kabar atau selamat pagi, apa kabar. Assalamualaikum itu adalah doa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan buat kita, saling kita mendoakan. Jadi Assalamualaikum kita dulukan, kita utamakan. Baru nanti setelah itu kita mengucapkan perkataan yang lain, dan untuk kita mulailah berdiskusi atau mengobrol sama teman kita. Tetapi Assalamualaikum itu dikedepankan. Kenapa? Karena itu akan membawa kasih sayang sama kita, akan membawa rahmah dan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Kembali nyambung tahapan kedua tentang wasiat Rasulullah SAW. Kalau kita mengamalkan, kita akan masuk surga dengan nyaman yang telah diterapkan Allah SWT. Kemarin kita sudah bahas tentang hadis Abdullah bin Muslim, yaitu di dalam hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Majah, Abu Isa Tirmidzi. Faqala Nabi SAW, ya ayuhan nas afsahu salam. Ini sudah kita bahas, tebarkan salam. Yang kedua, at'amu ta'am. At'amu ta'am ini memberi makan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam hadis Nabi SAW, afdalul Islam at'amu ta'am. Islam yang baik itu memberi makan, menyantuni orang yang fakir, orang yang susah. Kenapa? Karena kita dalam Islam ada namanya zakat. Zakat yang wajib, faridatan minallah, dan juga ada yang tatawwa. Kama qala Allah Ta'ala, yas'alunaka madza yunfiqu qul ma anfaqtum min khairin faliwalidayni wal aqrabin wal yatama wa masakin fi sabil wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa infak yang paling baik. Apa-apa kita infak, pertama kita infakkan kepada kedua orang tua kita dan kerabat kita, dan orang yatim, orang miskin dan orang yatim dan orang yaitu fakir, ya, dan juga
orang yang Ibni Sabil kekurangan atau kekurangan ongkos untuk dia melanjutkan dalam perjalanannya. Apa-apa yang kita infak itu pasti kita akan mendapat kebaikannya. Allah Maha mengetahui. Maka Islam sangat memperhatikan ya kawan iman tentang zakat atau infak sedekah. Supaya apa? Ini ibadah muamalah. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada Muhajir dan Ansar begitu sampai di Madinah. Kata Abdullah bin Muslim, aku tidak mendengar perkataan yang lebih mulia ketika Nabi SAW mengatakan 4 yang dijanjikan amal ini dan termasuk nanti kita akan masuk surga dengan nyaman. Dan ini akhwat iman, kata Nabi SAW, man lam yazki la yasal, man lam yazki la salatu. Orang yang tidak mengeluarkan zakat tidak ada salat buatnya. Kama Allah Ta'ala, khud min amwalim sadaqah. Ambillah. Jadi seorang yang memiliki harta atau saudagar, dia mengeluarkan. Maka kata dia ada hak-hak orang miskin di sisi mereka dan dikeluarkan kalau sudah yaitu asnaf-asnafnya pada saat dia membagikan. Katanya lebih bagus dalam hadis sama, walaupun hadis ini ada yang mengatakan hadis Abu Isa ini lemah. Afdalus zakat fi Ramadan. Zakat yang paling mulia sekali dikeluarkan di Ramadan. Kenapa? Karena amal itu berlipat-lipat ganda. Yang penting ya ikhwatul iman, kita memperhatikan mengeluarkan zakat untuk kepada orang yang membutuhkan atau infak sedekah. Ini yang kedua kata Nabi SAW. Tebarkan salam, ini adalah kasih sayang, ya itu termasuk doa, dan juga memberikan makan, yaitu din muamalah. Agama kita agama muamalah dan menyantuni orang-orang yang membutuhkannya. Kembali kita nyambung tahapan kita yang ketiga, yaitu tentang wasiat Nabi SAW ketika beliau hijrah dalam hadis Abdullah bin Muslim, yaitu tentang sholat tahajud. Kemarin kita sudah bahas sampai tahapan kedua, yaitu tentang hadis dari Abdullah bin Muslim, kama qala Nabi SAW, ya ayuhan nas afsahu salam, wahai manusia tebarkan salam. Yang kedua at'amut ta'am, dan juga memberi makan. Sudah kita bahas dengan selengkap-lengkapnya. Dan yang ketiga ikhwatul iman, asilul arham, menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi ini di dalam Islam sangat mengutamakan. Ini Nabi SAW berpesan, kalau kita melakukan hadis yang diperintah beliau, yang diwasiat beliau itu, sampai yang terakhir yaitu salli bilil wa nas niyam wadkhul jannah dar salam. Salat di malam hari dan orang-orang lagi yakni lelap atau nyenyak tidur, dan kita menegakkan salat, dan itu termasuk kita masuk surga dengan nyaman. Jadi yang pertama afsahu salam, tebarkan salam. Yang kedua memberi makan, at'amutam. Yang ketiga wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Di dalam riwayat Anas bin Malik dalam sahih, qala Nabi SAW, man ahabba an yabsata lahu rizqu wa insya'allahu bi athari falyusir rahimu. Barang siapa yang ingin yakni diberikan Allah rezeki atau diluaskan Allah rezekinya dan dicantumkan kebaikan-kebaikannya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi SAW, badru al-arham walau bisalam, sambunglah tali silaturahmi, yaitu walaupun dengan salam. Artinya walaupun dengan kita menelpon atau dengan mengirim WA, risalah, atau dengan sekarang di zaman sekarang ini ada WA, dengan kita menyambung berhubungan tali silaturahmi. Dan ini ikhwatul iman, kenapa silaturahmi ini ada termasuk dari nasab keluarga. Kama qala Allah Ta'ala, wa tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sambunglah tali silaturahmi dengan arham, atau di dalam surat Al-Furqan wal musaharah, yani wa ja'ala minal ma', yani sihran, yani wa musaharah, yani jadikan Allah menjadikan dari sperma itu kita bisa menjadi persaudaraan, hubungan antara yakni ketika ada pernikahan, jadi menambah yakni hubungan kerabat dengan mendekat diri kepada Allah SWT. Itu jaga. Allah sangat memperhatikan ini. Kata Nabi SAW dari hadis yang dalam surat Nisa ini, innallaha kana 'alaikum raqiba, itu ihsan. Rukun ihsan itu adalah satu, anta billah ka'annaka tarahu fa illam takun yara fa inni yara. Ini rawahu Bukhari Muslim. Ketika kita menyembah Allah
Dan seolah-olah kita diperlihatkan. Kalau tidak, Allah selalu mengawasi kita. Kenapa? Karena Allah sangat menjaga terutama hubungan tali silaturahmi. Kelima, di dalam surat Al-An'am, lamma khalaqallahu samawati wal ardh kataba ala nafsi rahmah. Ketika Allah menciptakan yaitu langit dan bumi ini, dicantumkanlah bahwa dirinya adalah rahmah. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lain mencantumkan bahwa lamma khalaqallahu samawati wal ardh kataba ala nafsihi. Qal rahmah anna yani rahmati fawqa ghadabi. Sungguhnya rahmat Allah itu luas dari kemarahannya. Jadi ketika kita menyambung tali silaturahmi dan terutama kita mendapat kebaikan, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur kita, dicantumkan kebaikan dengan yaitu menyambung tali silaturahmi. Maka Nabi SAW tidak salah lagi ketika dia memberikan wasiat ini. Pertama dia masuk hijrah, kata Abdullah bin Salam, dengan penjelasan hadis ini, maka terutama juga termasuk menyambung tali silaturahmi. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Balad, watawasau bil haqqi watawasau bil marhamah. yakni saling menyambung, yakni dalam arti kata saling menasihati dengan hak dan juga saling menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi SAW di dalam hadis ini, arhamu man fis sama yarhamkum man fil ard. Kasih sayanglah, yani arhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah sesama kita hidup di bumi ini, sesama kita, maka rahmat itu akan turun dari atas dan diberi Allah kebaikannya. Kata Nabi SAW juga di dalam hadis yang lain, man lam yarham fil ard, man lam yarham an-nas, man lam yarham la yarham Allah. Jadi kalau orang yang tidak memberikan rahmah, maka dia tidak akan mendapatnya. Dari arti kata, man lam yarhaman nas, lam yarham Allah. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, rahmah, atau menyambung tali silaturahmi sesama manusia, dan maka dia tidak akan mendapat rahmah dan kebaikan dari Allah SWT. Dan ini salah satu Nabi SAW berpesan, man lam yarhaman nas, wa lam yarham Allah. Orang yang tidak memberikan kasih sayang, tidak menyambung tali silaturahmi sama manusia, maka dia tidak akan mendapat kebaikan. Allah tidak akan memberi dan kasih sayang. Maka di dalam hadis ini menekankan bagaimana Islam itu memperhatikan yaitu tali silaturahmi. Pertama, afsalus salam. Ini sudah kita bahas. Menebarkan salam. Salam itu adalah wajib, fardah fard. Yang kedua, et'am sudah kita bahas, memberi makan, memberi infak sedekah, termasuk kedua orang tua, kerabat, dan al-yatim, al-fuqara, ibn sabil sudah kita jelaskan. Yang ketiga, ikhwatul iman, menyambung tali silaturahmi. Perhatikanlah tali silaturahmi. Ini yang akan kita membawa kebaikan. Nanti yang keempat, barulah salat di malam hari, yakni orang lagi tidur. Di baina kau baina Allah SWT. Maka kita cukupkan sampai sini. Tahapan ketiga nanti kita akan menyambung tahapan keempat supaya kita masuk surga yang telah dijanjikan Nabi, ya ini ala lisan Nabi kita SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, beliau diwahyukan, beliau bicara. Kalau beliau bilang surga, surga, kalau neraka, neraka. Mari kita perhatikan ikhwatul iman dengan mendekat diri kepada Allah SWT, terutama mengambil kebaikan hadis ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan. Kembali kita nyambung pembahasan kita yang telah kita jelaskan beberapa hari yang lalu, wasiat Nabi SAW ketika beliau pertama hijrah, hadis dari Abdullah bin Muslim, yaitu tentang kebaikan yang kita lakukan dan kita akan masuk, yaitu surga, jannatu udkhulul jannah bisalam. Surga, masuk surga, yaitu dengan aman, dengan nyaman. Yaitu wasiat Nabi SAW, kata Abdullah bin Muslim. Pertama kali saya mendengar itu, yaitu pertama, ya Yohanes, salam, sudah kita bahas, tebarkan salam, terus ta'am memberi makan, dan yang ketiga, Rasulullah arham, menyambung tali silaturahmi, sudah kita bahas. Yang keempat, yang terakhir, ikhwatul iman, yaitu kata Nabi SAW, salli bil-lail wa nasu niyam wadkhulul jannah bisalam. Salatlah di malam hari orang atau manusia lagi tidur, atau umat manusia atau umat Nabi SAW lagi tidur dengan, dan masuklah surga, yaitu dalam nyaman, kondisi nyaman.
Maka ini yang dijanjikan Nabi SAW. Kenapa ikhwatul iman? 4 perkara ini yang kita lakukan. Ini 4 adalah muamalah. Yang 3 muamalah. Yang kedua, yang terakhir, yang keempat adalah ibadah kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus dengan salat tahajud setelah salat 5 waktu yang kita lakukan. Kalau salat 5 waktu itu banyak dilihat orang, bisa menjadi riya. Tapi kalau salat tahajud, bainaka wa baina rabbana, di antara engkau dan Allah SWT. La ahada yara illa Allah SWT. Tidak ada yang melihat engkau salat tahajud kecuali Allah SWT. Kama qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari tambahlah dengan salat tahajud nafilah untuk kita bermanfaat nanti, amal tambahannya di hari kiamat nanti. Dan di situ Allah telah menyiapkan yaitu maqam mahmud. Al-maqam ini bukan kuburan ikhwatul iman, jangan salah paham, jangan salah menafsirkan. Maqam ini tempat kita beribadah. Di rumah bikin tempat untuk kita ibadah, makam khusus kita beribadah, yaitu seperti salat sunnah dan salat tahajud. Kalau di masjid, di mimbar, yaitu dekat mimbar itu, atau di mihrab itu tempat imam berdiri itu tempat imam berdiri dan tempat yang mana diijabah oleh Allah SWT dan makmum di belakang mengikutinya. Dan di situ Allah telah mempersiapkan, mudah-mudahan. Kalimat mudah-mudahan itu di sana ada tempat kedudukan yang tinggi disebut maqam mahmudah. Surga di sana di atas yang namanya maqam mahmudah. Dengan kita melaksanakan ibadah tahajud kita mendapat itu. Kalau Ramadan kata Allah SWT, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena ada ya ayyuhalladzina amanu, dan harus kita bersiam. Kalau tidak kita siam, kita tidak akan mendapat la'allakum tattaqun. Dengan tidak akan mendapat ketakwaan itu. Maka dia rukun. Dia harus kita dalam arti kata bersiam. Ama kalau ini salat tahajud tambahan, kita mempunyai yaitu apa? Mempunyai kekuasaan di diri kita. Kita mau tahajud kita dapat pahala. Tidak mau ya kita nggak mendapat pahala. Di dalam riwayat yaitu Abu Hurairah, di dalam riwayat Imam Muslim, afdalus shalah ba'dal faridah atau ba'dal maktub salatul lail. Riwayat Imam Muslim, salat yang paling bagus setelah salat 5 waktu yaitu salat malam atau fil jawfil akhir, sepertiga terakhir. Maka dalam hadis yang menjelaskan ini, Allah SWT berfirman di dalam surat yang lain, surat Ad-Dariyat, qalu qalilan minal lail ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Sedikit sekali lambung mereka itu, yang dalam arti kata di tempat tidur atau mereka tidur sedikit sekali. Di malam hari mereka beristighfar, memohon ampun, beribadah, mendekat diri kepada Allah SWT. Sampai Nabi SAW mengatakan, laula asyuku ala ummati la amartum bitahajjud. Kalau aku tidak merasa beban atau beban berat, aku perintahkan umatku bertahajud. Karena fadailnya bagus, luar biasa. Apa kata Allah SWT? Ukur Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Rabb, yaitu maka masukkanlah aku dari tempat yang benar, karena aku berada di tempat yang sangat benar. Maka di situ Allah memberikan kemenangan. Kemenangan apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah, Allah berikan dia kekuasaan, kedudukan, kemenangan yang sangat mulia. Sampai dunia ini dikuasai oleh Islam. Ini ikhwatul iman. Begitu juga sahabat melaksanakan, tidak pernah meninggalkan salat tahajud ini. Dan kama qala Allah Ta'ala juga di dalam ayat yang lain, yaitu surat Asy-Syu'ara, kama qala Allah Ta'ala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Allah melihat ketika engkau bangun di malam hari. Dan Allah melihat yaitu wajah taqallabuka, dalam arti kata engkau melaksanakan dengan sujud, yaitu sujud aqraba yakul abdu inda huwa sajidan. Faksir itu api sujud. Seorang hamba yang sangat dekat di sisi Allah ketika dia sujud. Banyak-banyaklah berdoa di waktu sujud. Itu hadis sahih dari Abu Hurairah. Dan yang selanjutnya ikhwatul iman, Allah SWT menjelaskan kepada kita, dan dari hadis-hadis Nabi SAW termasuk hadis Abu Hurairah rawahu jamaah, kalau Nabi SAW yanzilu Rabbuna azza wa jal kullu layali hatta yabqa thuluthul akhir. Allah SWT turun di langit dunia ini setiap malam sampai sepertiga terakhir, dalam riwayat sampai fajar. Apa yang dikatakan? Hal min sa'il.
Atau hal min doa fastajib lahu. Ada orang yang berdoa diijabah oleh Allah SWT. Hal min sa'il fa'tul. Adakah orang yang minta, aku kasih. Hal min ta'ib atau min mustaghfir faghfir lahu. Ada orang yang beristighfar, diistighfarkan, diberikan Allah kebaikannya. Dan ini termasuk kalimat yang mulia. Allah turun di langit dunia ini menanyakan hamba-hambanya. Ada yang bertanya, ada yang meminta, ada yang minta ampun. Semua itu diijabah Allah dengan sholat yang tahajud ini. Maka masuklah surga dengan nyaman. Maka hadis-hadis yang menjelaskan dari kebaikan ini, termasuk banyak hadis di dalam salat tahajud, di dalam Al-Quran menjelaskan, cuma kita bisa menjelaskan dengan singkat. Jangan tinggalkan salat tahajud ini. Ambillah ikhwatul iman, Anda akan masuk surga dengan nyaman, dengan aman. Itu janji Nabi SAW. Di dalam pembahasan kita dari mulai pertama sampai bab yang keempat, ini ikhwatul iman, yang pertama afsahus salam, tebarkan salam. Yang kedua it'amut ta'am, memberi makan. Yang ketiga silah arham, sambung tali silaturahmi. Yang keempat salatlah di malam hari, orang lagi nyenyak tidur, kita bangun, bainaka wa bain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan ikhwatul iman salat tahajud. Kata Nabi SAW, autiru walau biraka wala tafatil laila hatta beraka. Kata Nabi SAW, janganlah tinggal malam itu. Janganlah engkau sia-siakan waktu malam itu. Walaupun dengan 1 rakaat witir. Witirlah, ambillah, bangunlah malam ya ikhwatul iman. Orang yang bangun malam itu setelah dia menegakkan salat 5 waktu, dia pasti akan mendapat kemenangan di sisi Allah SWT. Dia pasti akan hidup bahagia dan hidup senang. Mari ikhwatul iman, kita ambil kebaikan ini. Kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.